Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Tetap sehat ya, dan tetap semangat belajar di rumah. Hari ini Bu Guru akan belajar tentang sistem pernafasan pada hewan yang ada pada tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Pernafasan pada hewan. Seperti manusia, hewan juga bernafas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, sistem pernapasan pada hewan berbeda. Bahkan sistem pernapasan pada hewan, beberapa jenis hewan yaitu seperti 1. Alat pernapasan sistem pada cacing tanah. Cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernafas melalui kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir. Karena itu, cacing menyukai lembab untuk menjaga supaya tubuhnya selalu basah dan berlendir agar mempermudah menyerap oksigen. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis, selaput pembuluh udara, saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin, sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga permukaan kulit. Yang kedua, alat dan sistem pernapasan pada serangga atau insekta. Seperti hewan lain, serangga bernafas dengan menghisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun, alat pernapasan pada serangga berbeda dengan hewan lain. Alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh serangga. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel untuk dibuang. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut dengan spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola lalu dibuang melalui lubang spirakel. Anak-anak, dan yang ketiga, itu ada alat dan sistem pernapasan pada ikan atau fiskes. Semua makhluk hidup termasuk ikan memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Pengambilan oksigen melalui proses pernapasan yang melibatkan organ pernapasan. Ikan bernafas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut. Pada kedua sisi kepala ikan, biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operculum. Di balik tutup insang yang terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepas karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Selanjutnya, yang keempat, alat dan sistem pernapasan pada burung atau apes. Burung bernafas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paru sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke dalam kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat dia terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Kantong udara burung berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Jadi, saat tidak terbang, burung tidak menghirup udara. Nah, udara yang dihirup itu kemudian disimpan dalam kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara. Kantong udara juga membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras
suara burung. Selanjutnya, anak-anak, di nomor 5 ada alat sistem pernafasan pada reptil. Hewan yang termasuk reptil diantaranya adalah ada ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Reptil bernafas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan di dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun, paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks. Kenapa? Karena dalam paru-paru kadal atau buaya ada beberapa belahan dan bentuknya seperti spons. Pada reptil yang sering berlubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Jadi, selama menyelam, dia tidak menghirup udara, anak-anak. Dengan begitu, tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya, ada alat dan sistem pernafasan pada hewan amfibi. Hewan amfibi itu yaitu katak, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernafas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di dalam tubuh dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernafas menggunakan insang yang ada di dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsi paru-paru dan katak muda akan tumbuh menjadi katak dewasa. Paru dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput dan penuh dengan kapiler. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernafas melalui kulit ya. Permukaan kulit katak sama dengan ikan, selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dan udara. Yang terakhir, ada alat sistem pernapasan pada mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada 2 jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya ada kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia air misalnya ada ikan paus, duyung, dan lumba-lumba. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Perhatikan gambar organ pernapasan kuda berikut. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup seperti buaya, anak-anak. Saat mamalia tersebut menyelam, katup hidung akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup akan terbuka. Saat itulah mamalia tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida di dalam uap air. Sekian anak-anak pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Tetap belajar di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.